Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atas sukacita yang luar biasa saat kita sama-sama memuji menyembah Tuhan di dalam sebuah doa fajar. Haleluya. Saat indah berhadapan denganku, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bau wajah-Mu erat dalam pelukku, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah setiap kami. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, bersabdalah Tuhan, kami bisa mendengarkannya Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan memberkati setiap kami. Firman-Mu akan memulihkan setiap kami. Firman-Mu akan menyembuhkan setiap kami. Ya Allah, kami Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Gunung Tabor Ministry Channel. Gunung Tabor Ministry Channel ini adalah untuk semua kalangan, yang supaya berkat Tuhan bisa menyampai kepada seluruh umat manusia di permukaan bumi ini. Dan hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema hidup selalu mengucap syukur. Hidup selalu mengucapkan syukur. Mari kita sama-sama belajar hidup selalu mengucapkan syukur. Kita baca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah, ada kata lah. Lah ini adalah kata perintah. Seperti demikian, berdirilah, duduklah, jalanlah, ambillah, makanlah. Jadi lah ini adalah perintah. Tuhan perintahkan kita untuk mengucapkan syukur di dalam segala hal. Artinya apa? Senang, susah, sehat, sakit, kelimpahan, kekurangan, diberkati, belum diberkati, kita harus selalu mengucapkan syukur terus menerus. Nah, sekarang pertanyaannya, timbul pertanyaan buat kita, bila hidup kita diberkati, hidup kita kecukupan, segala macam kita ada, kelimpahan, sakit disembuhkan, kebutuhan dicukupin, semua disediakan, kita gampang mengucapkan syukur. Tapi sebaliknya, apabila sakit tidak sembuh-sembuh, keuangan terus minus, pandemi tidak berhenti, kita di PHK, mau bayar cicilan nggak bisa, mau bayar hutang nggak bisa, penderitaan silih berganti, pergumulan tidak ada henti-hentinya, masih bisakah kita mengucapkan syukur? Pertanyaannya seperti, tapi Tuhan perintahkan kita harus mengucapkan syukur apapun keadaan kita. Timbul putus asa, tidak bisa, goyah iman kita, bagaimana? Tuhan perintahkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dan kepada pribadi saya, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan perintahkan, dengar benar-benar, tidak pernah tidak Tuhan memberikan solusi atau jalan keluarnya. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan pasti berikan solusi, berikan jalan keluarnya. Kalau Tuhan suruh perintahkan kita mengucap syukurlah, Tuhan pasti kasih jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Sekarang kita baca. Jalan keluarnya adalah Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dianya huruf besar, artinya berakar di dalam Yesus, dan dibangun di atas Dia, dibangun di atas Yesus. Hendaklah kamu bertumbuh teguh, bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Ini jawabannya. Tuhan perintahkan kita mengucap syukur, kita dikasih kunci jawabannya. Kita harus bertumbuh, berakar di dalam Yesus. Jadi Kolose 2 ayat 7, kalau kita bisa pilahkan, ada 3 hal yang penting untuk menjadi jawaban kita untuk mengucapkan syukur dalam segala hal. Pertama, berakar di dalam Dia, berakar di dalam Yesus. Yang kedua, dibangun di atas Dia, dibangun di atas Yesus. Yang ketiga, teguh dalam iman yang telah diajarkan. Artinya memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yang pertama, berakar di dalam Yesus. Apa sih artinya berakar di dalam Yesus itu? Kalau kita semua ini paham, tahu bahwa tumbuh-tumbuhan hidup itu khususnya karena akar. Kalau akarnya mati, akarnya tidak diberi asupan, tidak diberi nutrisi, maka tumbuhan itu akan mati. Jadi akar itu adalah yang terpenting dalam kehidupan setiap tumbuh-tumbuhan. Seperti contohnya yang pernah diserahkan oleh bapak-bapak hamba-hamba Tuhan, bagaimana pohon korma itu ditanam.
dia harus ditanam di pasir, digali, ditindih oleh batu supaya akarnya bisa menembus ke bawah. Setelah akarnya kuat, dia bisa kuat ke atas menggulingkan batu itu. Sama, kita itu harus berakar dalam Yesus. Artinya apa? Kalau kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, itu ada perumpamaan seorang penabur. Berakar di dalam Yesus itu kita menjadi tanah yang subur, bukan tanah yang di pinggir jalan yang dimakan burung, bukan yang terhimpit oleh tumbuh-tumbuhan, oleh ilalang, tapi yang subur, yang berbuah banyak, 30 lipat, 60 lipat, dan 100 kali lipat. Itu nanti dibaca. Itu yang namanya berakar di dalam Yesus. Berakar di dalam Yesus itu artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Yesus berdaulat atas hidup kita. Manusia hidup kan terdiri dari jiwa, tubuh, dan roh. Kita tidak boleh hidup dipimpin oleh jiwa, karena jiwa tubuh kita pertama. Tubuh kita itu panca indera. Kalau kita dipimpin panca indera, kita akan hancur. Kita akan jadi manusia daging. Kita akan jadi manusia rakus, hanya mikirin kebutuhan daging. Dan kita juga nggak boleh dipimpin oleh jiwa kita. Jiwa itu akal pikir, akal budi, nafsu. Dan itu kurang bagus, tidak benar. Oleh sebab itu kita harus dipimpin oleh roh. Itu yang namanya kita harus hidup. Nah, biarlah kuasa Roh Kudus itu memimpin kita. Artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 25, jika hidup kita dipimpin oleh roh, maka kita hidupnya harus dipimpin oleh roh. Kita harus dipimpin benar-benar oleh roh. Itulah. Itu contoh sangat sederhana gitu loh. Kalau kita dipimpin oleh roh, kita nggak akan mudah terjerumus, kita tidak akan mudah jatuh. Kita tidak akan mudah tergoyah. Kalau kita dipimpin oleh jiwa kita, akal budi kita, nafsu kita akan punya kepahitan, iri, dengki, dan sebagainya, serakah. Tapi kalau roh tidak bisa. Roh itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Roh itu adalah Kristus, hati nurani. Karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa Allah kita adalah roh. Yang kedua, dibangun di dalam Dia, artinya dibangun di dalam Yesus. Kalau kita lihat kembali dalam perumpamaan di dalam Lukas 6, itu Tuhan perumpamakan dibangun, orang mendirikan rumah yang dibangun di atas pasir atau di atas batu. Kalau kita bangun di atas pasir, maka banjir datang melanda, rumah itu hancur. Tapi kalau kita bangun di atas batu, maka rumah itu akan berdiri kokoh. Kenapa? Jawabannya itu ada di dalam Lukas 6 ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku, kata Yesus, dan mendengarkan perintahku serta melakukannya, itulah yang bisa dibangun di atas Kristus Yesus. Jadi kita dibangun di atas Kristus, artinya kita itu melakukan perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan yang kita dengarkan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruhkan, kita lakukan. Kalau kita mendengarkan perintah untuk kita lakukan, itu artinya apa? Kita taat, kita memiliki ketaatan. Karena yang diperintahkan itu kita dengarkan, perintahnya kita lakukan, artinya kita taat kepada yang memperintah. Dan taat itu apa sih? Pelaksanaan taat itu apa? Menjadi saksi. Bukan sekedar bersaksi, menjadi saksi Kristus. Setiap kita, setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan berulang-ulang kali, bahkan berkali-kali. Nah, apa saja kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, itu saksikan. Yang kita alami, kita dengar, kita lihat. Bukan yang katanya, bukan reporter ya. Tapi yang betul-betul kita lihat, kita rasakan, betul-betul kita nikmatin. Nah, itu saksikan, sekecil apapun, pasti semua pernah merasakan kebaikan Tuhan. Ingat gak Kisah Rasul 1 ayat 8? Apa kata Tuhan? Jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi jelas kan, mengucapkan syukur selalu, hidup mengucapkan syukur selalu, itu adalah hidup yang taat, menjadi saksi Kristus. Tuhan sudah kasih tahu caranya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, jadilah saksi Kristus. Apapun dibangun di atas Yesus, itu artinya jadi saksi Kristus, taat.
Yang ketiga, bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan. Artinya memiliki iman yang semakin teguh, iman yang makin sungguh-sungguh di dalam Yesus. Semua sudah hafal Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara menjadi anak-anak Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah dengarkan firman Tuhan, hanya seminggu sekali di gereja, maka kapan kita memiliki iman? Pertanyaan itu harus kita jawab sendiri. Berapa banyak kita sudah baca Alkitab? Berapa banyak kita renungkan firman Tuhan? Berapa banyak kita lakukan firman Tuhan? Sehingga kita bisa memiliki iman. Karena Tuhan perintahkan mengucapkan syukur di dalam segala hal, itu kita harus memiliki iman yang teguh. Kalau kita nggak memiliki iman yang teguh, kita nggak akan mampu. Jadi, luangkan waktu. Kalau Tuhan 24 jam memberkati kita, menyertai kita, kita juga harus menyiapkan waktu untuk kita merenungkan, membaca, untuk melakukan firman Tuhan. Ingat, orang yang sungguh-sungguh membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, itu pasti mereka akan menerima mujizat yang luar biasa. Karena mujizat terjadi hanya karena iman. Tanpa iman, firman Tuhan mengatakan tidak ada mujizat yang terjadi. Jadi semua mujizat terjadi karena iman. Saya kasih contoh sederhana yang kitab Markus. Semua orang sudah hafal masalah perempuan yang pendarahan 12 tahun, yang sudah menderita dengan segala macamnya. Kita kalau tahu secara ekonomi dia sudah melarat, miskin, habis. Secara fisik dia sudah letih, lemah, lesu, tidak berdaya. Secara keibuan dia sudah tidak bisa melahirkan, tidak bisa punya anak. Secara seksual dia tidak bisa berhubungan dengan suaminya. Secara rohani dia dikucilkan, dia tidak boleh masuk bait Allah. Secara hubungan masyarakat dia tidak bisa ketemu siapa-siapa. Kasihan sekali. Tetapi apa yang dia bilang? Dia memiliki iman yang teguh di dalam Yesus. Asalku jamah saja jubahnya, asalku jamah saja, aku akan sembuh. Jawaban Yesus apa? Imanmu telah menyelamatkan, pergilah dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi kita belajar. Sekarang apa masalah saudara? Apa masalah kita? Sakit penyakit, ekonomi, keuangan, pekerjaan, masalah keluarga. Memiliki iman yang teguh dalam Yesus. Artinya memiliki iman yang teguh dalam Yesus, fokus hanya kepada Yesus. Fokus hanya kepada Yesus. Jadi bukan kepada siapa-siapa, bukan ke masalah kita, tapi fokusnya hanya kepada Yesus. Tidak peduli sakit penyakit kita, tidak peduli masalah kita, tapi iman yang teguh hanya fokus pada Yesus. Fokus hanya kepada Yesus. Fokus pada Yesus dengan berani bayar harga. Seperti wanita ini, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tapi dia paksa, dia datang pada Yesus. Bayar harga, luangkan waktu, datang kepada Yesus. Nikmati hadiran Yesus. Fokus hanya kepada Yesus, jangan kepada masalahmu. Maka kita bisa hidup mengucapkan syukur dalam segala hal. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus Yesus, ingat gak bahwa iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan, dan tidak ada mujizat yang terjadi tanpa iman. Kalau kita tidak merenungkan, membaca, dan melakukan firman Tuhan, maka sia-sialah hidup kita. Jangan batasi kekuasaan Tuhan. Jadi renungkan, lakukan, bagikan firman Tuhan. Hari ini kita telah belajar hidup mengucapkan syukur dalam segala hal. Pertama, berakar di dalam Yesus. Artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, hidup dibangun di atas Yesus. Artinya taat, mendengarkan perintah dilakukan, jadi saksi Kristus. Yang ketiga, memiliki iman yang semakin teguh, makin bertumbuh di dalam Yesus. Artinya fokus kepada Yesus dan berani bayar harga. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman kita untuk kita selalu hidup mengucapkan syukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa.
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan tidak sia-sia Tuhan, tapi melaksanakan sesuai dengan perintah-Mu dan berhasil sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Siapapun yang sudah mendengarkan dan melihat renungan ini Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun mereka berada Tuhan, berkat yang sama akan Engkau curahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu sampai ke ujung bumi Tuhan, karena Engkau yang dimuliakan, diagungkan, tidak ada yang lain Tuhan. Satu-satunya Allah yang hidup yang kami sembah, yang Allah yang kami rindukan setiap hari ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa Tuhan hidup selalu mengucapkan syukur dalam hal segala hal, kami selalu mengucapkan syukur karena itu yang Engkau ajarkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati Gunung Tabor Ministry Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, pada akhirnya arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, pandanglah dengan iman, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan, permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan pada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.